Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari agama Islam ini. Kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi hafizahullahu taala. Pada pertemuan lalu sudah kita membahas tentang hadis yang ketiga. Betul? Iya. Sekarang kita memasuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an summa liyastanthir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian ingin berwudu, maka jadikanlah di dalam hidungnya air, yaitu masukkan air ke dalam hidung. Summa liyastanthir, kemudian mengeluarkannya atau disebut dengan istinthar. Wa man istajmara falyutir, siapa yang istijmar maka hendaknya ganjil. Istijmar itu adalah membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, baik dubur ataupun kubul, dengan menggunakan batu. Istijmar. Wa idza stayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, maka cucilah kedua tangannya sebelum ia memasukkan ke dalam sebuah bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu, karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di manakah tangannya ia bermalam. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam riwayat yang lafaz dari Imam Muslim, falyastanshik bimin khuraihi minal ma', hendaknya apabila kita berwudu hendaknya memasukkan air ke dalam hidung sampai ke rongga hidungnya, bimin khuraihi. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lain,
man tawaddo'a falyashtanshib. Siapa yang berwudu hendaknya beristinsyaq. Baik, hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza tawaddu'a, apabila kalian ingin. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddu'a ini kalau kita artikan adalah idza arada, jika salah seorang di antara kalian ingin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang surat yang berkaitan tentang wudu. Surat apa? Al-Maidah ayat yang berapa? Yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin salat, jika ingin, ya, faghsilu wujuhakum, basuhlah tangan-tangan kalian, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, dan seterusnya. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an, jika kamu ingin membaca Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi kata-kata idza tawaddu'a artinya adalah idza arada, jika ingin. Jadi kalau kita membaca idza tawaddu'a ahadukum, maka jika ingin salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka masukkanlah air ke dalam apa? Hidung. Baik, di sini ada kata-kata liyastanthir, yaitu istinzar. Istinzar adalah memasukkan air ke dalam hidung. Istinzar adalah mengeluarkan air ke dalam dari hidung keluar. Istinzar, memasukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian setelah itu istijmar. Istijmar adalah menggunakan batu atau yang selainnya, ya. Falyutir, kata-kata falyutir di sini adalah hendaknya membersihkan kotoran tersebut, bilangannya ganjil. Ganjil itu berapa? 3, kemudian 5 dan seterusnya. Kita bahas di sini makna secara umum. Kata penulis buku ini, pensyarah buku ini, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimallahu taala, hadis tersebut membahas tentang 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama ya adalah fadzakara annal mutawaddi idza syara'a fil wudu adkhala al-ma'a fi anfihi, yaitu apabila seorang ingin berwudu hendaknya ia memasukkan air ke dalam hidungnya, summa akhrajahu minhu wa huwa istinsyaq, kemudian mengeluarkan dari hidung tersebut, itulah disebut dengan istinsyaq. Wal istinsar madhkuru fil hadis, istinsar ya tersebut dalam hadis tersebut li'anna al-anfa min al-wajhi alladhi amara al-mutawaddi bi ghuslihi. Istinsar disebutkan dalam hadis tersebut adalah menyebutkan bahwasanya hidung bagian dari wajah. Hidung bagian dari wajah. Makanya ketika kita membasuh wajah nanti, ketika berkumur-kumur, disunahkan kita untuk istinsyaq, dan mengeluarkannya disebut dengan istinthar. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, summa dzakara aidan anna man arada qat'al adha al-kharij minhu bil hijarah an yakuna qat'ahu ala witrin. Siapa yang ingin membersihkan kotorannya dengan batu, maka dia harus bilangannya ganjil. Aqalluha salasun, dan yang paling sedikit dari bilangan ganjil tersebut adalah 3, tidak boleh 1, ya. Wa a'laha ma yanqatu bihil kharij, dan yang paling tinggi bilangan dari ganjil tersebut
tidak ada batasan sampai hilang najisnya, yang penting berjumlah ganjil. Yang ketiga, pembahasan ketiga adalah wa dzakara aidan anna al-mustayqidh min an-naumil laili la yudkhilu kafuhu fil ina'i, bahwasanya orang yang bangun dari tidurnya hendaknya tidak memasukkan tangannya terlebih dahulu ke sebuah bejana sebelum ia membasuhnya terlebih dahulu, mencucinya. Ya. Ini pembahasan yang ketiga. Baik, di sini ikhtilaful ulama, perbedaan di antara para ulama. Ikhtilaful ulama fi an-naumil ladzi yashra'u ba'dahu ghusl yad. Perbedaan para ulama terletak pada bangun tidurnya itu kapan diperintahkan untuk mencuci tangannya. Apakah bangun tidur di siang hari dia wajib atau dipersunahkan untuk mencuci tangannya, atau bangun tidur di malam hari? Fadhahaba Syafi'i wal jumhur ila annahu ba'da kulli naumin min lailin aw naharin. Ulama-ulama jumhur dan pendapat Imam Syafi'i rahimallahu taala berpendapat bahwa disunahkan mencuci kedua tangannya setelah bangun tidur, itu baik di siang ataupun di malam hari. Pokoknya kalau bangun tidur ya ia harus cuci tangannya. Di mana diambil dari hadis Nabi, min naumihi, siapa yang bangun tidur dari tidurnya. Kata Nabi SAW, man istaiqadha min naumihi, siapa yang bangun tidur dari tidurnya. Tidak disebutkan siang ataupun malam, makanya umum, baik siang ataupun malam, setiap orang yang bangun tidur maka hendaknya dia harus mencuci kedua tangan. Wa khassahu al-imamani Ahmad wa Dawud al-Zahiri bin naumil lail. Sedangkan Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, Imam Ibnu Hazm hafizahullah rahimahullah taala, dan mazhab Zahiri ya, mereka mengkhususkan bahwasanya yang diperintahkan untuk mencuci tangannya itu adalah ketika dia bangun tidur di malam hari saja. Ya. Wa ayyadu ra'yuhum bi anna haqiqatal buyuta la takuna illa min naumil lail. Karena mereka berpendapat bahwasanya tangan itu bermalam, tidaklah tangan itu bermalam kecuali di malam hari. Coba kita perhatikan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Karena salah seorang dari kalian tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Kalau malam itu kapan? Pasti malam, bukan siang. Inilah yang dijadikan hujjah pendapat oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan mazhab Zahiri itu Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bahwasanya yang diperintahkan untuk mencuci tangan adalah mencuci tangan di malam hari saja, ketika bangun tidur di malam hari, bukan di siang hari. Baik. Wa bima waqa'a fi riwayat Tirmizi wa Ibnu Majah, namun ada riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, idza stayqadha ahadukum minal lail. Ini lebih jelas lagi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari malam hari, bangun tidur di malam hari, maka mana yang betul dari pendapat ulama tersebut? Ada yang mengatakan bangun tidur siang ataupun malam, ada yang mengatakan bangun tidur di malam hari saja. Mana yang betul? Mana yang rajih? Mana yang lebih kuat? Malam, ya. Wa rajih al-madhhabul akhir, maka yang rajih dari pendapat ulama tadi adalah pendapat yang terakhir tadi, li'anna al-hikmata allati syar'a min ajliha al-ghaslu ghairu wadiha wa inna ma yaghlibu 'alaiha at-ta'abudiyyah fala majalun li qiyasin nahari 'ala al-lail wa in tala fihi an-nawm li'anna khilaf al-ghalib wal ahkam ma tata'allaqu bil aghlab wa zahirul ahadits takhsis. Kenapa? Karena yang lebih sahih adalah ketika kita bangun di malam hari diperintahkan untuk mencuci tangannya, karena zahir hadis tersebut seperti itu ya, maknanya secara umum tapi menunjukkan itu bangun di malam hari. Summa ikhtalafu aidan, kemudian mereka berpendapat, berbeda lagi, berpendapat lagi, hal ghasluha wajibun aw mustahab, apakah mencuci tangannya setelah bangun tidur itu wajib atau sunnah?
Kalau tadi berbeda pendapat kapan mencucinya, sekarang berbeda pendapat hukumnya wajib apa sunnah. Kalau bangun tidur mencuci tangan itu hukumnya wajib apa sunnah. Fadhabal jumhur ila istihbab. Sebagian jumhur para ulama, kebanyakan mayoritas para ulama menunjukkan mencuci tangan setelah bangun tidur hukumnya sunnah. Artinya kalau tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah menurut apa? Ulama fikih. Ya. Nanti menurut ulama hadis beda lagi. Menurut ulama akidah beda lagi. Sunnah maknanya. Wa huwa riwayatul Ahmad ikhtaraha al-Kharaqi wal Mawquf wal Muwaffaq al-Majdi wal masyhur min madhhab al-Imam Ahmad al-wujub. Jadi pendapat pertama tadi mengatakan sunnah mencuci tangan setelah bangun tidur. Tetapi pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan wajib mencuci kedua tangan setelah bangun tidur. Wa yadullu alaihi dhahirul hadis. Mereka berdalil dengan hadis yang dibacakan tadi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaghsil menggunakan lamul amr, kata perintah. Falyaghsil maka cucilah. Cuci di sini kata-kata perintah yadullu alal wujub, menunjukkan akan kewajiban. Dua pendapat di antara para ulama yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah. Lalu mana yang betul? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib bangun tidur mencuci tangannya? Sunnah apa wajib? Tadi mengatakan sejumhur ulama mengatakan sunnah. Imam Ahmad mengatakan wajib. Mana yang betul? Tidak semua pendapat jumhur itu benar. Karena hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Ya, hadis tidak bisa ditolak dengan jumhur. Falyaghsil. Ini dikembalikan kepada pendapat yang paling kuat dari kita masing-masing. Jika kita mengaku itu sunnah, maka tidak mengapa kita tidak mencuci tangan. Tapi jika kita meyakini bahwa itu wajib, maka wajib ketika bangun tidur mencuci tangan. Bagi diri saya sendiri wajib. Kalau anda tanya, Ustaz bagaimana pendapatnya? Saya bilang wajib. Bangun tidur sebelum tangannya berwudu, mencelupkan ke ember atau yang lain, cuci tangan terlebih dahulu. Karena apa? Kita tidak tahu di mana tadi malam tangannya bermalam, apa yang dipegang nggak tahu. Jangan-jangan terkena najis yang nanti kita masuk ke dalam ember, embernya ikut najis. Ya, baik. Sekarang faedah dari hadis yang bisa kita ambil. Atau sebelum itu disebutkan di sini ada istinsyaq. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fal yastanshik bi min kharihi minal ma'. Hendaknya salah seorang di antara kalian istinsyaq. Kita mungkin akan sebutkan dari referensi yang lain. Istinsyaq itu ada dua sifat. Yang pertama sifatul kamal, sifat yang sempurna. Yang kedua sifatul ijza, sifat yang mencukupi. Sifatul kamal, istinsyaq yang sifat yang sempurna, yaitu seseorang memasukkan air ke dalam hidungnya sampai ke rongga hidung, dihirup dengan kuat. Itu dengan disebut dengan istinsyaq yang sempurna. Adapun yang kedua, sifatul ijza, sifat yang mencukupi, wahiyya aqallu minal ula, lebih ringan, lebih sedikit daripada yang pertama tadi yang sifat sempurna. Kalau sempurna menyedotnya, menghirupnya sampai ke rongga hidung, tapi kalau dia yang mencukupi hanya membasahi lubang hidungnya saja. Baik, ini diantara sifat istinsyaq. Kemudian selanjutnya kita ambil dari faedah yang
hadis yang pertama tadi. Yang pertama, faedah yang pertama, wujubul istinsyaq wal istinsar. Wajibnya kita untuk istinsyaq dan al-istinsar. Istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Qala An-Nawawi rahimallahu taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan fihi dalalatun zahiratun ala anna al-istinsaru ghairul istinsyaq. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya istinsar berbeda dengan istinsyaq. Kalau istinsyaq memasukkan air, kalau istinsar mengeluarkan air. Ya, baik. Ini wajib. Yang kedua, faedah yang kedua, innal anfa minal wajhi fil wudu akhadha min hadzal hadis ma'al ayah. Sesungguhnya hidung bagian daripada wajah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Maka hidung bagian daripada wajah. Yang ketiga, masyru'iyatil itari liman istanja bil hijarah. Disyariatkan untuk ganjil ketika istinja dengan batu. Disebut dengan istinja dengan batu atau dikatakan istijmar, ya, dari kata-kata jamar. Jamar itu adalah batu, ya. Kalau nggak ada batu, boleh yang lain yang menggantikan kedudukan batu tersebut. Dan dianjurkan untuk bilangannya ganjil. Yang paling rendah dari bilangan ganjil adalah 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Jika kita membersihkan sebuah kotoran, ya katakan buang air kecil, di yang ketiga kalinya ternyata belum bersih, maka kita tambah yang keempat. Yang di keempat sudah bersih, maka kita tambah yang kelima, karena bilangannya ganjil. Baik. Yang selanjutnya, qala Ibnu Hajar, istanbata qaumun minal hadisi anna mawdi'al istinja'i makhsusatun birrukhsah ma'a baqa'i asari najasati alaih. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya istinja dengan batu tersebut terkadang masih ada asar. Mungkin tidak kalau kita tangannya ini terkena misalnya tai ayam, kita bersihkan dengan batu atau tisu, masih ada nggak bekasnya kira-kira? Masih ada asarnya. Nah, di dalam hadis tersebut kedudukan batu adalah untuk mengangkat hukum najisnya. Bisa dipahami nggak? Untuk mengangkat hukum najisnya, meskipun terkadang masih ada asar sedikit. Katakanlah kalau perempuan yang buang air kecil, bagaimana cara membersihkan batunya? Atau laki-laki masih ada bekas apa yang terkena, itu mafhum pemahaman dari hadis tersebut adalah untuk menghilangkan hukum najisnya, ya, meskipun masih ada sedikit bekasnya. Yang selanjutnya, masyru'iyati ghaslil yad min naumil lail. Disyariatkan untuk mencuci tangan setelah bangun tidur di malam hari. Dan telah tadi ada khilaf perbedaan para ulama, maka yang sahih adalah di malam hari. Ataupun di siang hari maka tidak. Yang selanjutnya, yang keenam, wujubul wudu minan naum. Diwajibkan berwudu setelah bangun tidur. Apalagi kalau misalnya di siang hari Jumat, pas hari Jumat kemudian dia tertidur, tak dengar khutbah, maka batal wudunya. Dia harus segera berwudu, perbaiki wudu lagi yang baru. Nah, nanti jangan-jangan dia tidur, khotibnya sudah selesai, sudah mau qomat bahkan ternyata dia masih tertidur. Baru dibangunkan oleh kawannya, baru sadar. Nah, ini berarti wudunya batal. Dia segera berwudu. Kalau tidak dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, dan ini banyak terjadi di kalangan kita kaum muslimin sering. Ya, keasikan mendengarkan khutbah akhirnya tidur. Baik, yang selanjutnya, an-nahyu an idkhaliha lina qabla ghusliha wa huwa imma litahrim aw lil karahiyah.
al-khilafi fi wujubil ghusli wastibabihi. Memasukkan tangan ke dalam sebuah bejana sebelum dicuci, larangan tersebut adalah larangan bisa memiliki dua makna. Larangan akan keharaman atau larangan bersifat makruh. Tergantung dari mana yang kita pilih. Wajibkah mencuci tangan setelah bangun tidur atau sunnah mencuci tangan setelah bangun tidur? Kalau kita berpendapat wajib mencuci tangan setelah bangun tidur, berarti memasukkan tangan kita ke dalam sebuah bejana hukumnya haram. Kalau kita berpendapat sunnah mencuci tangan setelah bangun tidur, berarti memasukkan tangan kita ke dalam bejana sebelum dicuci, maka hukumnya adalah makruh. Sudah dipahami? Baik, selanjutnya adh-dhahiru min ta'lil masyru'iyyati ghusliha an-nadhafah, walakin al-hukm al-ghalib fayushra'u ghuslaha wa la hafadhaha bi kisin wa nahwi dzalik. Maksud daripada hadis tersebut adalah membasuh kedua tangannya untuk menghilangkan najis-najis yang terdapat di dalam tangan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bahwasanya ilmu manusia itu terbatas. Apa yang dimaksud ilmu terbatas? Ilmu manusia terbatas, tidak mengerti hal yang gaib. Ini juga hadis sebagai bantahan bagi para dukun, tukang sihir, para peramal yang meramal nanti kejadian ini dan itu, tahun 2024 nanti kebangkitan ini dan itu segala macam akan terjadi ini dan itu. Ini untuk membantah. Dari mana kita ambil? Dari hadis tadi. Karena salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Tangannya sendiri saja yang ada dalam tubuhnya sendiri nggak tahu di mana bermalam. Lah kok dia mau menerka-nerka kejadian akan datang? Ya enggak? Ya. Coba saya tanya sama kalian, nah anak ini, para santri, ingat nggak tadi malam tangannya di mana? Nggak ingat. Atau yang lain ada ingat di mana tangannya? Enggak. Ya. Ini maksudnya menunjukkan manusia tidak tahu hal yang gaib, terbatas ilmunya manusia. Tidak mengerti hal yang gaib berbeda, dan maka ini bantahan bagi para dukun yang mengetahui, yang mengaku-ngaku memiliki ilmu gaib, ngaku-ngaku tahu hal gaib, kejadian-kejadian yang akan terjadi nantinya. Ini tidak tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum ma taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Salah seorang di antara kita tidak ada yang tahu besok akan terjadi apa. Dan kita tidak tahu di mana kita akan mati. Nah ini dia. Baik, kita pindah ke hadis yang berikutnya. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi." Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, alladzi la yajri, air yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu minhu, kemudian mandi dari air tersebut. Saya ulangi artinya, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir, kemudian setelah itu mandi dari air tersebut. Dalam riwayat yang lain, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Janganlah kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub. Ya. Ini hadis yang kelima. Saya ulangi lagi, janganlah salah seorang dari kalian kencing di air yang tergenang, air yang tidak mengalir, kemudian mandi dari air tersebut. Dalam riwayat yang lain, janganlah kalian mandi di air yang tidak mengalir dalam keadaan junub. Baik, kita bahas di sini maknanya secara umum.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya kaum muslimin dan muslimat untuk membuang air kecil di air yang tidak mengalir. Seperti misalnya mungkin kolam, ya, kolam renang. Ada yang misalnya gitu, lalu mandi lagi di situ. Atau mungkin yang lainnya, sebuah kolam kecil dikencingin terus kemudian dia pakai airnya untuk mandi, atau sumur yang tidak mengalir. Ini dilarang, ya. Lianna hadhihi al-fadalat al-qadarah sababun fi intisharil al-muradil fattakah. Karena kotoran-kotoran yang dihasilkan dari kencing tersebut akan menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya untuk manusia nantinya. Nah, padahal ini belum ditemukan yang namanya ilmu kedokteran. Tetapi jauh sebelum itu Islam sudah mengajarkan. Inilah bukti kebenaran sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukti kenabian. Ya. Kama naha al-iktimasi bi ghamsil jismi aw ba'di fil ma'i alladhi la yajri. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk celupkan badannya atau sebagian badannya ke dalam air yang tidak mengalir, ya, hatta la yakrahu wa yuwassifuhu ala ghairi. Kenapa? Supaya tidak menjadikan orang setelahnya merasa jijik, tidak suka. Coba antum misalnya ember yang besar antum masuk ke dalam, lalu orang lain memakai, bagaimana perasaannya? Tentu merasa tidak enak. Bekasnya si fulan ini, apalagi si fulan mungkin ada kurangnya, ada kudisnya, ya. Agama Islam sangat menjaga yang namanya perasaan ini, menjaga perasaan orang lain. Nanti kalau menggunakan gimana? Dijaga, ya. Bal yatanawulu minhu tanawulan wa idza kana al-muktasilu junuban fannahyu asyad. Maka jika kita ingin menggunakan sebuah air yang tidak mengalir, kita ambil dengan gayung atau yang sejenisnya. Seandainya tidak junub, kita menceburkan diri kita ke dalam sebuah air yang tidak mengalir, itu terlarang. Bagaimana pula kalau kita dalam keadaan junub? Itu larangan lebih dahsyat lagi, ya. Baik. Fa in kana al-ma'u jariyan, kalau seandainya air tersebut air yang mengalir, fala ba'sa minal iktisali fihi wa tabawwul, maka tidak mengapa kita mandi di air yang mengalir dan tidak mengapa kita buang air kecil di air yang mengalir. Seperti itu Sungai Siak, ya. Boleh kita mandi di situ, boleh juga kita buang air di situ. Ma'al ahsan tajnibihil baul li adamil faidah fi dzalika. Tetapi yang lebih utama adalah tidak buang air dan tidak boleh buang air di air yang mengalir. Ini lebih baik, lebih utama. Tapi kalau dikatakan boleh enggak? Boleh. Tapi lebih utama adalah tidak. Ya. Sungai yang mengalir deras, kita gunakan airnya untuk mandi, kita gunakan untuk mungkin buang air besar atau kecil, boleh saja. Tetapi kalau air yang tidak mengalir maka tidak diperbolehkan. Akan tetapi lebih utama tidak buang air di air tersebut, yang mengalir ataupun yang tidak mengalir. Sekarang perbedaan di antara para ulama tentang larangan tersebut, apakah menunjukkan akan keharaman ataukah menunjukkan akan makruh. Ya, larangan buang air kecil di air yang tergenang itu hukumnya haram apa hukumnya makruh? Fadhahab al-Malikiyah, ya, pendapat daripada mazhab Maliki menyebutkan bahwasanya buang air di air yang tergenang itu hukumnya adalah makruh, dibenci. Pendapat Imam Ahmad dan Zahiri, mazhab Zahiri, ila anahu litahrim, buang air di air yang tergenang hukumnya haram. Wadahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat
Kalau buang air di air yang tergenang itu sedikit airnya, maka hukumnya haram. Tapi jika buang air di air yang tergenang itu, yang tidak mengalir itu banyak, maka hukumnya makruh. Ya, itu pendapat para ulama. Wa dhahirun nahyu litahrim fil qalil wal katsir. Tetapi mana yang lebih sahih, yang rajih, larangan tersebut makruh apa haram? Kalau air yang sedikit, sebagian ulama mengatakan haram. Tapi kalau airnya banyak, mengatakan makruh. Sebagian ulama, pendapat Imam Maliki mengatakan makruh. Pendapat Imam Ahmad al-Zahiri mengatakan haram. Mana yang lebih sahih? Makruh apa haram? Pendapat yang lebih sahih adalah haram, baik air yang sedikit ataupun air yang banyak. Kolam besar misalnya ada 5 meter, dia kencing di situ, kemudian dia pakai untuk mandi dan bersuci, ya. Lakin yakhussu min dalikal miyahul mustajirah bittifaqil ulama. Tetapi perbedaan di antara ulama tadi air yang mengalir, ya. Ya, baik. Waqtalafu fil ma'il ladzi bila fihi. Sekarang perbedaan lagi di antara para ulama. Hukum air yang sudah dikencingin tadi, apa hukumnya? Apakah dalam keadaan suci masih tetap suci atau sudah berubah menjadi najis? Hah? Ini perbedaan dari para ulama. Pertama, jika air tersebut berubah rasa atau baunya atau warnanya, maka sepakat para ulama mengatakan bahwasanya air tersebut najis qalilan kana au katsiran, meskipun airnya sedikit ataupun banyak. Patokannya apa? Berubah warna ataupun bau, ya. Masuk ke dalam sebuah kolam ternyata kok bau pesing nih, sudah nggak bisa untuk bersuci, ya. Baik. Yang kedua, wa in kana ghairu mutaghayyir bin najasa wa huwa katsir fal ijma' aidan ala tahuriyatihi. Kalau tidak berubah warna ataupun baunya tadi, ya, dan dia airnya banyak, maka sepakat para ulama air tersebut suci, tidak najis, meskipun sudah terkena benda najis, ya. Paham nggak? Nanti saya tanya loh, ya. Kemudian yang ketiga, wa in kana qalilan ghairu mutaghayyir min najasah fadhahaba Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wal Hasan wal Basri wa Ibnu Musayyib wa Thawri wa Dawud wa Malik wal Bukhari ila adami tanajjusihi. Yang ketiga, kalau air yang tergenang itu sedikit kemudian terkena najis, maka pendapat Abu Hurairah, Abdullah ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Sa'id bin Musayyib, Imam As-Sawri, Abu Dawud, Al-Malik, Imam Malik, Imam Bukhari mengatakan tidak najis, meskipun airnya itu sedikit terkena najis tapi tidak berubah, maka tidak najis air tersebut. Ini pendapat siapa tadi? Banyak. Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Musayyib, Imam Malik, Imam Bukhari, Abu Hurairah, ya, Abu Dawud, Imam Sawri. Meskipun sedikit terkena najis, kalau tidak berubah bau, rasanya dan warnanya, maka tidak najis. Paham ini? Kemudian wajahaba Ibnu Umar, atau sebelum itu, ya, wajahaba Ibnu Umar wa Mujahid wal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah ila annahu tanjusu bi mujarrad mulaqatul najasa walau lam yataghayyar. Tapi pendapat daripada Ibnu Umar, Mujahid, ya, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hanabilah, ya, bahwasanya air yang sedikit hanya sekedar terkena najis saja, meskipun tidak berubah, maka air tersebut dikatakan sebagai air yang najis. Wah, luar biasa, ya.
Nah, madama qalilan, patokannya adalah sedikit. Ya. Mustadillina bi adillatin minha hadisul bab, dan mereka berdalil dengan dalil tadi. Tidak boleh kencing di air yang tergenang dan tidak mengalir. Nah, ya. Wa kulluha yumkinu radduha. Minha, di antara yang lain, ma rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hasan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjihu syai'un. Air itu hukum asalnya adalah suci, tidak ada yang bisa membuatnya najis sedikit pun. Ya. Wa ajabu an hadisi al-bab bi anna an-nahya litakrihi al-saqa wal warid illa li tanjisihi. Hadis yang kita bahas tadi, kenapa dilarang? Karena itu hanya sebagai makruh saja. Karena orang yang ingin menggunakan air tersebut nantinya merasa tidak enak, merasa risih setelah menggunakan, bukan karena najisnya. Ini pendapat di sebagiannya mengatakan bahwasanya air yang sedikit tadi terkena dengan najis tapi tidak berubah, maka tidak dikatakan najis. Sudah azan? Silakan azan dulu, tafadhal. Nanti kita lanjutkan. Telah terjadi perbedaan di antara para ulama tadi tentang najisnya sebuah air yang terkena kencing, air najis, terkena najis. Sebagian mengatakan kalau airnya sedikit maka tidak najis, meskipun yang jadi patokannya tidak berubah. Yang lain mengatakan bahwasanya air tersebut kalau banyak maka tidak najis, kalau airnya sedikit maka menjadi najis. Sebagian mengatakan meskipun sedikit tidak najis. Sebagian mengatakan kalau sedikit maka menjadi najis. Baik. Maka mana yang benar dari pendapat tersebut? Wal haq ma dhahaba ilaihi al-awwalun. Maka yang benar adalah pendapat dari kalangan para ulama yang pertama tadi, yang mengatakan bahwasanya fa in kana mutaghayyiran bin najasah, kalau berubah warnanya meskipun banyak atau sedikit, maka itu menjadi air yang najis. Ini ya. Baik. Karena apa? Fa inna madarul tanajjusi ala taghyiri bin najasah qalla al-ma' au kathur. Karena yang menjadi patokan adalah berubahnya air tersebut, meskipun sedikit ataupun banyak. Wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala. Jadi dari perbedaan para ulama tadi, yang benar adalah air tersebut kalau berubah warna dan baunya meskipun sedikit atau banyak maka menjadi air yang najis. Jadi patokannya berubah atau tidak. Baik. Wa min hadza na'lam anna ar-rajih aidan tahuriyatil ma' al-muktasil fihi min al-janabah. Maka dari sini kita dapat tahu juga bahwasanya yang rajih, yang benar, air itu tetap suci meskipun digunakan oleh orang yang berjunub. Ya. Wa in qalla, meskipun air tersebut sedikit, khilafan lil masyhur min madhabina, menyelisihi pendapat kebanyakan dari mazhab kami, wa madhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i. Man anal iktisal yusallibu sifat al-tahuriyah madama qalilan. Ya. Ma yukhadhu min hadal hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis yang kelima ini. Yang pertama, an-nahyu 'anit tadawwuli fil ma'il ladzi la yajrihi la wa tahrimihi. Larangan untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, dan larangan ini menunjukkan akan keharaman. Paham tuh? Ya. Wa aula bi tahrimit taghawwud, dan yang lebih dilarang lagi jika dia buang air besar. Dalam hadis tersebut apa hadisnya? Larangan buang air kecil. Meskipun tidak sebutkan buang air besar, maka tentunya buang air besar lebih terlarang.
Sawa'un akana qalilan am katsiran, meskipun airnya itu banyak ataupun tidak, ataupun sedikit. Dunal miyahil mustajirah, selain dari air laut. Kalau air laut maka diperbolehkan ya, air yang mengalir juga. Fa inna ma'aha la yatanajjusu bi mujarradil mulaqah, karena air laut tidak akan menjadi najis hanya sekedar terkena air kencing. Coba kalian kencing di laut, apakah jadi najis airnya? Tidak. Ya, nggak bisa najis. Baik. Bal yantafi'u bihi li hajatin katsiratin ghairu tahur bihi mil ahdas. Baik. Yang kedua, an-nahyu 'an iktisali fil ma'i da'im bil ingimasi fihi la siyamal junub walau lam yabul fihi, kama fi riwayat Muslim. Larangan untuk mandi di air yang tidak mengalir dengan cara mencelupkan badannya ke dalam air tersebut. Apa bahasa kita? Nyebur gitu ya. Kalau nyebur di kolam, kalau kolamnya luas boleh, tapi kalau nyeburnya di ember, bak ya, bak yang agak besar ukuran 1000 liter atau 2000 liter, kita masuk ke dalamnya, mandi di situ, itu nggak boleh. Secara syariat nggak boleh, apalagi kalau kalian orang tua kalian, lebih dimarah sama orang tuanya, apalagi airnya untuk minum. Oh sudah, air hujan ditampung, rupanya untuk mandi dia. Baik. La siyamal junubu walau lam yabul fihi. Larangan tersebut lebih terang lagi kalau dia dalam keadaan junub meskipun tidak kencing. Junub masuk ke dalam ember, mandi di situ, maka terlarang lagi. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, wal masyru' an yatanawula minhu tanawulan, maka yang disyariatkan adalah mengambil dengan ember, dengan gayung atau yang semisalnya untuk menciduk air tersebut. Yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il fi ma'il jari wal ahsan ijtinabuhu. Bolehnya kencing di air yang mengalir, tetapi lebih utama adalah menghindarinya. Meskipun diperbolehkan ya. Yang keempat, an-nahyu an kulli syai'in min sya'nil adha wal iqtida. Agama Islam melarang dari segala sesuatu yang menimbulkan gangguan kepada orang lain. Ini sempurnanya agama Islam. Melarang untuk menimbulkan gangguan kepada orang lain. Membuat misalnya acara di jalan raya, jalan untuk lewat diganggu, enggak boleh. Demonstrasi, mengganggu orang kerja lewat, mengganggu orang berjalan, mengganggu orang jualan, enggak boleh, dosa. Main bola di tepi di jalan besar, enggak boleh, tempat orang lewat, mengganggu, ya, haram. Baik, dan selanjutnya yang kelima, jaa fi ba'd riwayatil hadis, telah datang dalam riwayat sebagian riwayat yang lain, summa yaktasilu minhu, kemudian mandi dari air tersebut. Sebagian lain mengatakan summa yaktasilu fi, kemudian mandi di air itu. Maka di sini ada dua makna. Mana yang pertama, kalau dia larangan pertama adalah larangan kita kencing kemudian mandi dari air tersebut. Larangan yang kedua adalah kita kencing tersebut kemudian kita mandi dengan air itu, nyebur ke situ. Ya, itu larangannya. Baik, ini hadis yang ke berapa? Yang kelima. Sekarang kita akan bahas di hadis yang ke-6. Satu hadis lagi kita bahas. Hadisnya juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaksilhu sab'an." Apabila ada seekor anjing minum dari salah satu bejana di antara kalian, maka basuhlah sebanyak 7 kali.
Hadis riwayat Muslim. Ulahunna biturab. Yang pertama dengan menggunakan tanah. Walahu fi hadis Abdullah bin Mughaffal, dan ada hadis lain dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu," kalau ada seekor anjing menjilati sebuah bejana, "faghsiluhu sab'an," maka cucilah sebanyak 7 kali. Wa'afiruhu thaminata biturab, dan yang kedelapan dibersihkan dengan menggunakan tanah. Dalam hadis ini ada 2 pembahasan. Pembahasan pertama, apabila ada seekor anjing minum dari bejana. Yang kedua, apabila ada seekor anjing menjilati sebuah bejana. Yang pertama, salah satunya menggunakan tanah. Yang pertama, yang hadis yang kedua, yang kedelapan menggunakan tanah. Baik. Makna di sini adalah bahwasanya kita tahu seekor anjing adalah sebuah hewan yang dibenci karena membawa kotoran-kotoran dan najis. Dan najisnya anjing ini adalah najis besar, mughalladhah. Kalau lakukan najis besar, maka Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mencuci sebanyak 7 kali. Ini syahidnya, ya. Yang jadi pertanyaan, apakah semua anjing itu najis? Karena ada anjing yang digunakan untuk berburu, ada anjing yang digunakan untuk menjaga sebuah kebun. Apakah semua itu anjing itu najis, atau ada perbedaan di antara anjing tersebut? Semuanya atau ada perbedaan? Semua anjing, baik itu yang dipakai untuk berburu, baik yang dipakai untuk dia jaga kebun, atau yang di rumah sebagai hiasan, maka itu juga dikatakan sebagai anjing yang membawa najis, kotorannya najis. Jika dia menjilati sebuah bejana, maka harus dibersihkan sebanyak 7 kali. Kalau dia minum dari bejana tersebut, harus dibersihkan sebanyak 7 kali. Ini dia, tidak membedakan jenis anjingnya. Pokoknya semua jenis anjing tersebut najis. Ya, baik. Dan pendapat sebagian atau pendapat Imam Malik rahimahullahu taala, air liur anjing tidaklah najis. Makanya itu jangan heran kalau ada ulama yang menyatakan bahwasanya kotoran kencingnya kencingnya kucing itu tidak najis. Orang kita heran langsung, wah, kok bisa hanya. Berarti baca kita kurang banyak, belajar kita kurang banyak lagi. Ini dia. Baik. Di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya at-taghlib fi najasatil qalb. Najis seekor anjing adalah najis besar. Ya, najis mughalladhah. Ada najis mukhaffafah yang ringan. Ada najis mughalladhah, najis yang besar. Kemudian faedah yang kedua, inna wulugal qalbi fil ina wa misluhul aql. Menjilatnya anjing di dalam sebuah bejana sama halnya ketika anjing itu makan dari bejana tersebut. Mau dia menjilat, mau dia minum, kalau kita nampak maka benda tersebut, bejana tersebut, piringnya atau yang lainnya itu disebut dengan najis. Benda yang najis harus dibersihkan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, wujubu ghusli ma walagha fihi sab'a marat. Wajibnya mencuci bejana yang terkena dengan jilatan anjing sebanyak 7 kali. Ya. Yang keempat, wujubu isti'mali turab marrah, wal ula an yakuna mal'ula la ya'til ma'a ba'daha wa takunu hiya thaminah al-musyara ilaiha fi riwayat al-ukhra. Wajibnya menggunakan salah satunya dengan tanah ketika membersihkan sebuah bejana, sebuah piring atau gelas atau yang lainnya yang terkena dengan jilatan anjing. Harus dibersihkan salah satunya dengan menggunakan tanah. Apakah tanah itu sekedar tanah ditaburkan gitu? Tidak. Tanah yang sudah dicampur dengan air sehingga menjadi tanah liat. Ya, seperti itu. Baru digosokkan ke dalam sebuah bejana, katakan inilah botol terkena jilat anjing, maka
baluri semua dengan tanah tersebut, baru dibasuh. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa juga di sebelum terakhir. Paham ya? Pokoknya dari 7 pembasuhan tersebut harus menggunakan tanah. Mungkin bertanya, kenapa harus menggunakan tanah? Ya, kalau kita sebagai orang yang beriman harus sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati tanpa perlu bertanya kenapa. Tapi ternyata setelah diteliti oleh orang-orang, para peneliti, ternyata najisnya anjing itu hanya bisa hilang, bakteri-bakterinya itu hanya bisa hilang dengan tanah, bukan dengan yang lainnya. Ya, inilah kebenaran sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran kenabian sebagai seorang nabi. Nabi berbicara bukan dengan hawa nafsu, tapi berbicara dengan wahyu. Ya, baik. Yang selanjutnya, azamatu hadhihi syari'atul mutahharah wa annaha tanzilu min hakimin khabir wa anna mu'diha salawatullah alaihi lam yantiqu 'anil hawa. Yaitu kebesaran syariat Islam ini, bahwa syariat Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dari hawa nafsu, bukan dari ajaran karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada malaikat Jibril, lalu ia menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang selanjutnya, zahirul hadis annahu amun fi jami'il kilab. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua jenis anjing itu jilatannya najis, tidak peduli anjing hias ataupun yang lainnya, semuanya. Tahu anjing hias itu harganya berapa? Oh, mahal. Bisa beli mobil. Kan ada yang dipentaskan kan, dilombakan. Itu hanya sebagian orang-orang di daerah kita memelihara tersebut di rumah, meskipun nampaknya lucu gitu kan, kecil lucu, tetap jilatannya najis. Hati-hati ya. Kemudian juga dari hadis tersebut, faidah yang selanjutnya adalah haramnya menjual belikan anjing, dan hasil jual beli anjing itu uangnya haram. Ya, uangnya haram, nggak boleh jual beli anjing. Baik, ini pembahasan di hadis yang ke-6. Insyaallah di hadis yang ke-7 kita akan bahas tentang sifat wudu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini para santri perhatikan besok di pertemuan akan datang, karena saya lihat banyak yang salah wudunya. Wudu ada sebagian yang masih suka sekedar mencuci kakinya, buka keran, sorong kakinya, ser gitu aja, nggak digosok. Ada seperti itu, sering saya lihat. Ya, ketika kumur-kumur istinsaknya nggak sungguh-sungguh, membasuh tangan ininya nggak digulung, nggak sampai ke siku. Kalau wudu tidak sah, maka sholatnya tidak sah, karena wudu syarat sahnya sholat. Hati-hati ya, nah, ini penting, belajar baik-baik nanti. Baik, insyaallah kita bahas yang akan datang, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.